saya Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri kita semua, baik yang ada di rumah juga, kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, dan kita akan memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Sekali lagi saya mau tahu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini, lambaikan tangannya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Yes, haleluya, haleluya. Dia Allah yang hebat. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat. Engkau yang hidup di dalam kami, yang memberikan kemenangan bagi setiap hidup kami. Amin. Yuk katakan sama-sama. Hidup di dalamku, menjadikan ku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagungan. Yuk katakan, Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, kekuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yes, amin. Katakan, Kau yang hidup di dalamku. Kau yang hidup di dalamku, menjadikan ku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagungan. Yuk katakan sama-sama, Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus Tuhanku pemenang, Dia Raja di atas segala raja. Amin. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Biarkan musik memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Yes. Amin. Haleluya. Katakan seluruh bumi. Seluruh bumi menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan. Mari sekali lagi katakan, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak.
kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Lalu lagi katakan, tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Bapak Ibu Saudara saja katakan, sungguh, tepuk tangannya di atas kepala semuanya. Yes, tidak ada yang setara dengan Engkau Tuhan. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Yes. Amin. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Yes. Haleluya, tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita percaya hadirat Tuhan begitu kuat di tengah-tengah kita. Sampai setiap kita boleh mengalami Tuhan. Sampai setiap kita boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan pagi ini. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita mau katakan ada tempat yang mulia. Haleluya. Thank you Lord. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu,
darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Amin. Tuhan, terima kasih. Katakan ada tempat yang terindah, anugerah-Mu tercurah bagi kami. Ada tempat, yes, yang mulia. Terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami, Tuhan. Oh, terima kasih atas anugerah-Mu. Amin. Lebih dari yang apa kami pikirkan, itu yang Tuhan lakukan bagi kami. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di kami. Mari sama-sama katakan, oleh karena salibmu seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulih. Oleh karena salibmu, amin Tuhan. Seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu, darahmu sucikanku, kuasa salibmu. Mari katakan sekali lagi. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Oleh karena salibmu seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Seharusnya kami yang binasa, tapi Engkau rela mengorbankan nyawa-Mu untuk menebus setiap pelanggaran kami. Oh, Engkau hebat, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib. Engkau melakukan lebih dari apa yang kami pikirkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara semua bersyukur kepada Tuhan. Angkat suaramu, berterima kasihlah kepada Tuhan yang hebat, Allah yang sudah mengorbankan nyawanya untuk menebus setiap dosa kita. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Oh, haleluya, haleluya. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Oh, tidak ada Allah yang seperti Engkau. Hanya Yesus, hanya Yesus, Allah yang layak. Haleluya. Oh,
Rabaya Sikarabaya Shandarabaya Inarabaya Sikarabaya Sikarabaya Shandarabaya Yarabaya Sikinarabaya Shandarabaya Yarabaya Sikarabaya Shandarabaya Sikinarabaya. Thank you Lord. Terima kasih atas pengorbananmu Tuhan. Bukti dari anugerah-Mu yang besar atas hidup kami. Haleluya. 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 Engkau dahsyat. Engkau ajaib. Engkau luar biasa. Rabaya Sikarabaya Sandarabaya Se Yarabaya Sikarabaya Sandarabaya Se. Oh, kami mau serukan bahwa Engkau hebat. Kami mau serukan Engkau dahsyat. Yes. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara saja katakan, oleh karena salib-Mu Tuhan, oleh karena, amin. Yes. Ini pernyataan kami pagi ini Tuhan. Yes. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, lebih lagi katakan, oleh karena salib-Mu. Amin. Yes Tuhan. Amin. Mari sama-sama katakan, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib. Katakan lebih lagi, oleh karena salib. Seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib. Sekali lagi katakan, oleh
salibmu pulihkan, kuasa salibmu pulihkan, kuasa salibmu, kuasa salibmu pulihkanku. Para ya sikata hata para Bapa, kami sungguh merindukan Engkau. Kami sungguh rindu dan haus untuk dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam hidup kami. Itu sebabnya pagi ini berbicaralah bagi kami, ya Roh Kudus. Sempurnakan segala sesuatu sehingga hidup kami semakin hari semakin lebih memahami dan hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Pagi ini urapi kami sekalian, urapi hamba-Mu yang sangat terbatas ini, supaya apa yang kami lakukan pagi ini berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih, berbicara Roh Kudus kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur kepadamu pagi ini. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sungguh kita bersyukur pada anugerah yang sangat besar yang berikan Tuhan bagi kita hari ini, sehingga kita dapat memasuki bulan Juni pada hari ini, bulan yang baru. Dan setelah ini juga kita akan sama-sama menikmati perjamuan kudus dengan Tuhan lewat tubuh dan darahnya yang telah dicurahkan bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, juga bulan Juni secara khusus GBI menjadikan sebagai bulan keluarga. Jadi selama 1 bulan ini kita akan terus berbicara tentang keluarga, karena keluarga satu unit yang terkecil dari kehidupan masyarakat yang sangat penting dalam kehidupan kita, khususnya orang-orang percaya. Nah, pagi ini kita akan belajar bersama-sama satu tema tentang keluarga, tempat utama pembentukan karakter. Kita membuka bersama-sama dalam kitab Ulangan pada pasal yang ke-6, mulai ayat yang pertama sampai yang ke-9. Ulangan pada pasal yang ke-6 mulai ayat yang pertama sampai yang ke-9. Kita akan baca bergantian. Mulai ayat yang pertama saya yang baca, nanti Bapak Ibu ayat yang kedua. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan, Allah nenek moyangmu, kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ya, sama-sama, 2, 3. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu
dan pada pintu gerbangmu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita bicara tentang keluarga, keluarga merupakan sekolah kehidupan yang sesungguhnya. Jadi di dalam keluarga itulah anak-anak kita dibentuk, anak kita diproses, dan proses yang terjadi dalam sebuah keluarga akan sangat menentukan masa depan seorang anak. Jadi sekolah yang sesungguhnya bukan berada di luar rumah, tetapi sesungguhnya adalah sekolah yang utama dan terutama dalam hidup seorang anak adalah dalam keluarga mereka. Keluarga sangat mempengaruhi dan menentukan keberhasilan seorang anak dalam mencapai apa yang dia cita-citakan. Bahkan juga kegagalan seorang anak sangat dipengaruhi oleh keadaan keluarga tersebut. Kalau kita bicara tentang karakter, artinya sifat, watak atau tabiat. Jadi karakter itu terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan. Maka ketika perbuatan-perbuatan atau kebiasaan-kebiasaan kita dilakukan secara berulang-ulang, maka akan membentuk namanya karakter di dalam hidup kita sekalian. Dalam ulangan tadi yang kita baca dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ini merupakan tugas utama dari orang tua kepada anak-anaknya, bahwa mereka harus mengajarkan firman Allah, mereka harus mengajarkan kebenaran-kebenaran Allah secara berulang-ulang. Bukan hanya satu kali, bukan hanya 2 kali, bukan hanya 3 kali. Ketika kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita semua kebenaran-kebenaran firman Allah selama kita hidup di dalam dunia ini, maka tugas utama orang tua adalah selalu mengajarkan kepada anak-anaknya secara berulang-ulang. Artinya dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Selama kita hidup, maka tugas utama sebenarnya dari orang tua harus mengajarkan kepada anak-anak kita tentang firman Allah, tentang kebenaran Allah. Inilah yang sangat hakiki, inilah yang sangat penting dalam hidup orang tua. Karena ketika anak-anak kita salah mengajarkan mereka sejak kecil mereka, maka masa depan mereka akan juga sangat ditentukan oleh apa yang kita ajarkan dalam rumah tangga kita. Kita tidak cukup mengajarkan anak-anak kita hanya 1 dan 2 kali, tetapi apalagi lewat apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan anak-anak kita, bahwa masa depan mereka adalah masa depan yang dijanjikan Tuhan, masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan harapan. Dan jangan lupa kita sebagai tugas orang-orang tua adalah harus mengajarkan firman, mengajarkan kebenaran itu secara berulang-ulang. Saudara-saudara, banyak kali dalam kehidupan keluarga kita melihat ada anak-anak yang gagal dalam hidupnya, ada anak-anak yang tidak berhasil dalam hidupnya. Kenapa? Mungkin salah satu persoalan yang sangat mendasar adalah kesalahan dari orang tua. Kesalahan itu tidak sepenuhnya, tidak 100% disalahkan kepada anak-anak kita, generasi depan kita, tetapi adalah kesalahan kita sebagai orang-orang tua. Kenapa? Karena kita berharap dan juga Tuhan sangat mengharapkan bahwa keturunan-keturunan kita adalah keturunan-keturunan yang ilahi. Kita melahirkan generasi-generasi yang ilahi. Bukan hanya jago dunia ini, tetapi juga mereka boleh semakin hari
seharusnya mereka akan semakin mengenal, semakin dekat dan setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Apa itu karakter ilahi? Karakter didefinisikan sebagai keunggulan dan keteguhan moral. Standar karakter tertinggi ditetapkan dalam Alkitab dan sebagai teladan utama adalah Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah teladan yang sempurna. Apa yang dilakukan Kristus mencerminkan, menjelaskan bagi kita, memberi pelajaran bahwa Kristus itu sempurna dalam karakter ilahinya, dalam sisi sebagai 100% sebagai manusianya, bukan sebagai Allahnya. Semua orang yang mengikuti Yesus dan menjadi murid Yesus seharusnya menunjukkan keunggulan moral melalui kehidupan yang mempercayai Tuhan dan melawan pengaruh jahat yang mengelilingi kita dan muncul dari dalam diri kita. Artinya bahwa orang-orang percaya, generasinya Allah harus memiliki karakter yang baik, karakter ilahi. Karakter yang dimunculkan adalah karakter-karakter yang diharapkan sesuai dengan apa yang diharapkan Tuhan. Nah, ada begitu banyak orang yang selalu memfokuskan dirinya kepada karisma. Kalau kita bicara tentang karisma, itu artinya adalah itu memang pemberian Allah. Dengan karisma dapat membawa seseorang naik ke puncak yang tinggi dalam hidupnya. Karisma dapat membawa seseorang sebuah keberhasilan yang sangat luar biasa. Pencapaian-pencapaian yang sangat dahsyat yang bisa dialami oleh seseorang karena karisma yang diberikan Allah dalam hidupnya. Tetapi hati-hati, seseorang yang sudah berada di puncak kehidupannya dalam hidupnya, dia akan mudah jatuh dan terjun bebas ketika karisma yang diberikan Allah tidak diimbangi oleh karakter yang ada dalam dirinya. Itu sebabnya, saudara, karisma yang diberikan Allah dalam hidup seseorang harus diimbangi oleh namanya karakter. Kalau karisma itu adalah dari Allah, dapat membawa seseorang hidup mencapai puncak yang tertinggi dalam hidupnya, dan karakter mengimbanginya untuk tetap bertahan dalam puncak kesuksesan yang diberikan Allah di dalam hidupnya. Kenapa banyak orang dalam hidup ini, ada orang-orang yang sangat pintar, ada orang yang sangat pandai, tetapi karakternya sudah akan menjatuhkan dia dalam hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Persoalannya adalah bukan karena Allah salah memilih, bukan karena Allah salah memberikan karisma, tetapi karena memang tidak diimbangi oleh karakter yang dimiliki oleh orang tersebut. Jadi menurut saya adalah karisma harus diimbangi seimbang dengan karakter dalam hidup kita. Sehebat apapun juga pencapaian seseorang, kalau tidak diimbangi oleh namanya karakter yang baik, karakter ilahi, maka orang tersebut akan mudah jatuh di dalam hidupnya. Pastikan itu, saudara. Orang terlalu silau, orang terlalu bangga dengan karisma yang Allah berikan. Tetapi manakala karisma itu tidak diimbangi oleh karakter di dalam hidup orang tersebut, maka karisma yang Allah beri akan lenyap, akan hilang dalam sekejap waktu. Itu sebabnya hidup kita harus diimbangi. Karisma yang Allah beri harus diimbangi oleh karakter yang ada, yang muncul dalam hidup kita. Saya pesan sama anak saya, pesan boleh ya, karena saya sebagai orang tua. Saya bilang begini, kalau kamu nanti mencapai sekolah, kalau S1-nya sekuler, itu harus diimbangi dengan STH. Gitu. Kalau kamu nanti lulus S2, kamu harus imbangi dengan S2-nya di
teologi. Bukan karena ingin ingin mencapai gelarnya, bukan menurut saya. Ada keseimbangan. Kalau kamu nanti lulus S3, maka teologinya harus S3. Harus seimbang, saudara-saudara. Kenapa saya khawatir? Kalau orang mencapai prestasi yang luar biasa dalam kehidupan dunia sekulernya sampai S3, tetapi dia tidak diimbangi oleh pengetahuan tentang firman, itu kan kacau dalam hidup. Nah, begitu banyak orang yang luar biasa, yang pintar, tetapi justru dengan kepandaiannya dia menghujat Allah dan tidak percaya kepada Allah. Jadi hidup ini harus diimbangi antara karisma dengan karakter. Itu yang akan mempertahankan hidup kita dari puncak kesuksesan, dari puncak keberhasilan, dari puncak apa yang Tuhan bawa kita. Menurut firman-Nya, kita akan tetap naik bukan turun, menjadikan kepala bukan ekor. Tetapi itu akan tetap bertahan kalau diimbangi dengan karakter di dalam hidup kita. Katakan karakter. Nah, bagaimana karakter berkembang? Perkembangan karakter yang saleh dan stabil harus mengalir langsung dari pertumbuhan rohani. Upaya untuk mendidik seorang anak menjadi baik, menjadi relatif tidak berarti dan hanya akan sedikit berhasil jika anak tersebut tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan dan tidak memiliki pemahaman yang nyata tentang kasih, kebenaran, dan keadilannya. Kedewasaan rohani dan karakter berbudi luhur muncul secara alami dan holistik dari kualitas hidup dan edisi sehat yang mereka alami di rumah sehari-hari. Dan saudara, karakter yang baik akan muncul karena adanya hubungan pribadi seseorang dengan Yesus. Pastikan itu hari ini. Karakter yang baik akan muncul ketika seseorang punya hubungan yang baik dengan Yesus. Ada pergaulan secara pribadi. Setiap hari, setiap waktu. Punya hubungan yang baik, yang intim, yang manis dengan Tuhan. Maka dengan hubungan yang baik itu akan terjadi proses ilahi yang terus-menerus. Allah akan proses dalam hidup seseorang dan akan muncul membentuk sebuah karakter ilahi di dalam hidup orang tersebut. Jadi tanpa proses ilahi, maka seseorang tidak akan mencapai apa yang menjadi karakter ilahi sebagaimana yang Allah kehendaki di dalam hidupnya. Dalam Amsal pasal 20 ayat yang ke-11 berkata begini, anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuan. Jadi kita bisa melihat anak-anak kecil mulai dari perbuatan mereka. Itu sebabnya saudara-saudara, peran orang tua sangat-sangat penting sekali. Amsal 22 ayat yang ke-6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Itu sebabnya anak perlu dididik. Orang tua berperan aktif. Tetapi kalau orang tuanya sudah juga memang tidak terdidik, ya agak sulit menurut saya. Apa yang akan dididik kepada anak-anak kalau orang tuanya sendiri kurang didikan? Orang tua harus lembut tapi tegas. Ini prinsip. Pada anak-anak kita yang masih kecil atau sudah dewasa, ya tetap berlaku. Kita harus lembut tapi tegas, bukan keras. Kita harus lembut tetapi tegas. Orang tua perlu yang namanya memberikan keteladanan di dalam keluarga mereka masing-masing. Jadi ada orang tua yang selalu orang tua menginginkan supaya anaknya melakukan apa yang dia inginkan, tetapi dia sendiri tidak melakukan. Ini tidak menjadi keteladanan. Karena anak-anak selalu melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kalau di rumah dibayangkan, saudara-saudara, orang tua tidak bisa memberi keteladanan yang baik,
suami istri tidak bisa memberikan keteladanan, jangan berharap bahwa anak-anak mereka akan bertumbuh menjadi orang-orang yang juga memiliki karakter yang baik di dalam hidupnya. Itu sebabnya kita harus menyadari sebagai orang-orang tua yang belum menjadi orang tua, ini menjadi pembelajaran yang baik bagi kita ke depan, masa depan kita. Karena kita menjadi orang tua itu harus memberikan teladan bagi anak-anak kita. Dan keteladanan itu bukan hanya lewat kata-kata, saudara. Banyak orang tua suka bersaksi, suka berkata anak saya begini hebat, anak saya luar biasa, tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Itu menurut saya sih menjadi sebuah hayalan aja. Mempromosikan anak-anak kita, anak saya hebat, anak saya begini, tapi pada kenyataannya sesuatu yang sangat mengerikan menurut saya. Jadi perlu orang tua adalah pertobatan dari orang tua. Bukan hanya menuntut kepada anak bertobat, tetapi justru kita sebagai orang-orang tua harus selalu bertobat di hadapan Tuhan dan meminta supaya Tuhan memberikan karakter ilahi bagi anak-anak kita. Nah, apa yang menjadi peran orang tua dalam sebuah keluarga? Tentunya ini sangat juga menentukan, saudara-saudara, untuk menjadi proses sebuah karakter ilahi di dalam seorang anak. Satu, orang tua memiliki otoritas untuk mereproduksi atau menciptakan. Pastikan hari ini bagi kita sekalian sebagai orang-orang tua bahwa Allah telah memberikan otoritasnya, Allah telah memberikan kuasanya untuk kita menjadi orang tua dan dapat mendidik anak-anak kita. Kalau kita sadar ini bahwa Tuhanlah Allah yang telah memberikan otoritas itu, kuasa itu, untuk dapat menciptakan, membuat anak-anak kita memiliki karakter ilahi. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kehebatan dan kecakapan kita, bukan dengan kepandaian kita, tetapi dengan otoritas Allah. Dengan kuasa Allah kita terima itu. Karena Allah sangat memahami dan merancangkan sesuatu masa depan yang sangat luar biasa. Itu sebabnya otoritas itu jatuh kepada kita sebagai orang-orang tua, bukan kepada anak-anak kita. Orang tua bertanggung jawab penuh kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Itu sebabnya Allah memberikan otoritas itu, memberikan kuasa itu untuk menciptakan, menjadi anak-anak kita yang memiliki karakter ilahi. Saya ingin katakan hari ini bahwa orang tua yang berhasil adalah orang tua yang dapat menciptakan karakter ilahi kepada anak-anaknya. Bukan hanya sekedar orang tua yang mampu menyekolahkannya sampai S3, sampai ke dunia manapun, ke luar negeri, kalau perlu ke luar angkasa. Karena orang kaya selalu berpikir, kemana lagi anak saya nih? Sekolah dalam negeri udah habis semua. Sekolah ke luar negeri. Bingung juga, ke luar negeri udah sekolahnya udah habis semua. Kemana yang lebih hebat? Keluar angkasa katanya. Tetapi itu tidak akan menjadikan dia memiliki karakter ilahi dalam hidupnya. Saya punya teman saudara-saudara, rupanya dia sekolahkan anaknya ke luar negeri, berapa tahun di luar negeri, dan sekarang kok jadi sesuatu yang kurang nyaman bagi dia. Kenapa? Karena etikanya nggak ada gitu. Itu anak berubah total. Waktu sekolah di sini masih punya etika yang baik. Kalau pulang, shalom ke rumah bapaknya, gitu ya, orang tuanya ada di depan ya shalom. Tapi begitu lulus dari luar negeri, ada sudah. Dia bilang, saya kok nyesel ya menyekolahkan saya keluar negeri, anak saya keluar negeri begitu. Saya bilang sekalian aja keluar angkasa, supaya bisa berubah nantinya. Karena bukan saya berarti orang-orang yang kelulusan luar negeri itu kurang ajar, bukan begitu. Tetapi tidak menjamin bahwa kepandaian yang mereka raih itu tidak akan sangat menentukan karakter ilahi di dalam hidupnya. Jadi itu harus dididik anak-anak kita. Perlu otoritas, kita punya kuasa untuk melatih mereka, untuk mereproduksi mereka. Jadi peran orang tua yang kedua adalah orang tua itu wajib melatih anak-anak. Melatih sejak kecil mereka.
Lebih baik kan anak sejak kecil, kalau sudah besar agak sedikit repot gitu. Jadi suatu hari saya pernah melayani komsel, saudara-saudara. Komsel, saya nggak perlu sebutkan di mana itu tempatnya. Tapi kan komsel itu di rumah kecil biasanya gitu, beberapa orang ya. Dan saya duduk di depan pintu sekali gitu, lagi sharing depan pintu. Saya alangkah kagetnya luar biasa karena ada anak yang melompat ke kepala saya gini. Astagfirullahaladzim, saya bilang gitu ya. Itu bukan anak kecil, bukan anak TK. Itu dia rupanya dari luar gitu, udah dewasa sih, menurut saya udah remaja gitu ya. Kok bisa-bisa aja gitu. Saya kaget juga. Tapi saya masih bersyukur karena kepala nggak terinjak. Cuman dikit lagi gitu loh, cuman kerasa rambut itu gitu ya. Karena itu kaki begini. Itu cewek, anak cewek. Iya. Kalau mungkin anak cowok ya kurang ajar dikit lah, anak cowok gitu ya. Ini anak cewek nih, kurang ajar banget gitu. Kan biasa anak cewek lebih ini ya dibanding anak cowok begitu. Dalam artian bukan anak cowok bebas, kurang ajar, bukan begitu. Ini kan sudah menjadi apa ya? Menjadi orang timur, kebiasaan mungkin tradisi kita. Orang cowok anak cowok lebih ini. Tapi cewek harusnya ramah gitu ya. Tapi kok bisa-bisanya gitu. Ini anak seorang pelayan. Ngeri sebenarnya. Untuk saya pembahasan firman-nya nggak lari kemana-mana, saya tetap fokus. Saya nggak rubah kepala hampir terinjak, nggak berubah tema, nggak. Tetap aja saya sampaikan apa yang sudah dibahas itu ya. Jadi menurut saya, saudara, orang tua wajib melatih dalam segala hal di dalam hidupnya. Jadi kalau lihat keberadaan orang tua sebuah keluarga, menurut saya sederhana, lihat saja anak-anaknya seperti apa. Jangan ngomong dulu orang tua hebat-hebat, sudah. Kalau lihat anaknya seperti apa, dia melatih anak-anaknya, atau memang juga orang tuanya seperti itu. Jadi sudah kalau saya lihat seorang anak dengan karakter seperti A, B, C, D, saya nggak menyalahkan 100% kepada anak tersebut. Saya akan lihat keluarganya, bapaknya, ibunya bagaimana, kakaknya bagaimana dalam keluarga itu. Karena itu sangat mempengaruhi karakter ilahi dari seorang anak dalam sebuah keluarga. Yang ketiga, peran orang tua dalam keluarga adalah orang tua perlu menerapkan disiplin supaya anak tidak manja. Tetapi mereka adalah anak-anak yang mandiri, gak manja. Kan ada orang-orang anak-anak yang suka manja gitu. Dikit bilang orang tua, dikit-dikit bilang orang tua. Uangnya jatuh di mana, bilang orang tua, nangis-nangis, minta sesuatu, nangis-nangis. Sampai dia keluarga, dia bisa nangis-nangis sama orang tuanya. Karena manja, tidak mandiri. Itulah sebabnya perlu kita sebagai orang-orang tua perlu menerapkan kedisiplinan dalam keluarga kita. Selagi ada kesempatan untuk kita dapat lakukan itu. Nah, dalam ciri-ciri karakter Kristen, apa yang harus kita dorong dan kembangkan dalam diri anak-anak melalui teladan orang tua dan aplikasi atau penerapan yang bijaksana pada saat momen-momen mengajar dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada ciri-ciri karakter Kristen yang harus terus-menerus diajarkan dalam keluarga kita masing-masing. Kalau kita merindukan bahwa generasi keturunan kita, kalau kita merindukan anak-anak kita memiliki karakter-karakter ilahi di dalam hidupnya. Yang pertama adalah keberanian. Ajar anak-anak kita untuk mereka berani bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Mereka harus bertanggung jawab. Kalau salah, mengaku salah. Kalau benar, pertahankan itu, kebenaran itu. Sehingga menjadi anak-anak yang mandiri, tidak terombang-ambing oleh banyak pengajaran-pengajaran mungkin yang muncul di tengah-tengah hidupnya.
Saya selama sekolah kan lingkungan saya bukan sekolah Kristen. Saya sejak kecil masuk sekolah negeri. Lingkungan saya kalau tidak memiliki tanggung jawab atau sebuah keberanian keputusan untuk tetap mempertahankan kepercayaan iman kita akan terlalu mudah goyah. Itu sebab orang tua perlu mengarahkan anak, diberikan keberanian, tanggung jawab di dalam hidupnya. Yang kedua adalah determinasi, atau supaya anak ada keputusan-keputusan yang dia ambil secara pasti, berani mengambil keputusan. Orang tua hanya sifat mengarahkan saja. Dan saudara, banyak persoalan kenapa dalam hidup seorang anak, karena yang sangat dominan berperan aktif adalah orang tuanya, mengarahkan segala sesuatu, bahkan memaksanya. Sehingga tidak sedikit ini masalah muncul, misalnya terjadi orang-orang anak-anak yang sudah berhasil dalam sekolahnya memperoleh gelar, tapi gelarnya beda dengan apa yang dia kehendaki. Ada anak-anak yang lulus sarjana hukum masih jadi dagang. Dia gelarnya dokter, dagang juga. Insinyur, dagang juga. Pertanyaan kita, salahnya di mana sebenarnya ini? Ada kemungkinan kesalahan orang tua karena memaksakan jurusan yang dia kehendaki kepada anak-anaknya. Itu sebab sebagai orang tua harus beri kebebasan bagi anak kita untuk menentukan apa yang dia inginkan. Bagian orang tua adalah mengarahkan dia, tidak bisa memaksa. Saya katakan pada anak saya nggak memaksa untuk jurusan apa yang tentukan mulai dari sekarang. Dia punya cita-cita selangit, ya terserah. Itu berurusan, yang penting orang tua doakan bagi anak-anak. Kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, menurut saya jadilah. Jadi saya hanya mengarahkan saja, tidak memaksa. Kamu harus ke sini nanti, kamu harus itu. Jadi banyak anak-anak yang gagal dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia dipaksa oleh orang tuanya. Sebenarnya dia nggak mau itu, tapi karena keberadaan orang tua yang sangat memaksa, dia udah lakukan aja. Yang penting udahlah menuruti orang tua. Akhirnya begitu selesai dia nggak dipakai. Kalau mau jadi pedagang, jangan jurusan dokter. Menurut saya agak keliru ini. Ambil ekonomi, itu lebih cocok daripada dokter. Ciri-ciri karakter Kristen. Yang ketiga adalah berikan kesetiaan dan kesucian. Kita melatih anak-anak, mengarahkan anak-anak kita bagaimana hidup mereka tetap setia dan suci di hadapan Tuhan. Hidup mereka harus dijaga dalam kekudusan. Yang keempat, ajari terus ada kejujuran, keterbukaan. Kalau salah mengaku, dosa mengaku sama Tuhan, supaya Tuhan menyucikan dari dosa-dosanya. Yang kelima, ciri-ciri karakter Kristen adalah kerendahan hati, tidak sombong. Ajarkan kepada mereka, anak-anak kita, walaupun gelarnya udah nggak cukup. Kalau ditulis di buku itu gelarnya udah cukup. Di depan ada gelar, di tengah-tengah pakai gelar, di belakang juga pakai gelar, saudara-saudara. Sampai gelar sama namanya ya sangat luar biasa sekali. Bisa setengah jam kalau kita baca untuk nama gelarnya aja yang dia telah raih itu. Ya. Tapi kalau sombong nggak ada artinya menurut saya. Karena Allah melawan orang yang sombong, tetapi dia mengasihi orang yang rendah hati. Diajar anak-anak kita, termasuk kita sendiri, orang tua, jangan juga menjadi orang-orang tua yang sombong kepada anak-anak dalam keluarga. Yang keenam, mencari dengan kebaikan dan keramahan, sopan santun. Etika perlu diajarkan kepada anak-anak kita. Bagaimana cara kita berbicara kepada orang tua, bagaimana kita berbicara kepada teman-teman kita, bagaimana kita berbicara kepada otoritas kita. Jangan disamakan. Jadi saya melihat anak-anak sekarang, tidak semua, tetapi ada yang suka menyamakan gitu. Dimana dia ngomongnya asal-asal aja, seperti dengan sebayanya begitu. Jadi kata-katanya, apalagi orang yang tidak percaya ya, aduh. Itu anak-anak kecil udah terlalu ngomongnya itu, sekarang itu ya. Orang Kristen bahaya seperti ini, kalau tidak menjaga dengan etika, kesopanan, ya, keramahan di dalam hidupnya. Ajari itu, saudara.
sopan. 7, kasih. Harus diajarkan dengan kasih, dengan memberi. Anak-anak kita, orang tuanya harus memberi contoh bagaimana memberi kepada orang. 8, loyalitas dan kebergantungan. Artinya bicara tentang loyalitas itu ketaatan, kesetiaan, kepatuhan yang terus-menerus harus diajarkan. 9 adalah tertib dan bersih atau teratur dalam hidupnya dia. Ajari anak-anak antri. Kalau beli sesuatu sekarang kan harus antri, sabar gitu ya, sabar. Jangan main tikung. Jadi beberapa kali saya antri, tapi tuh orang-orangnya suka nikung tuh. Ya, di ATM itu kan suka antri ya. Kita udah lama-lama ditikung orang gitu. Terutama memang sebagian besar ibu-ibu sih suka main tikung-tikungan begitu ya. Mungkin kalau bapak-bapak mikir dulu gitu. Lu kasihan juga gitu ya, dia udah lama. Ini ibu-ibu nih. Pun ibu-ibu ya mungkin memang udah dari sananya kali ya. Suka tikung. Saya di belakang ya udah nahan aja gitu. Aduh, di ibu mana sih? Saya udah setengah jam antri. Begitu mau beberapa orang lagi udah tikung lah begitu. Udahlah sabar aja. Nah, ini juga harus diajarkan ya. Orang Indonesia harus mau antri, gitu ya. Tertib hidupnya gitu. Lebih baik lagi kalau kita lihat kita lagi lagi antri, orang-orang yang lebih tua dari kita dipersilahkan ke depan kita. Jangan malah kita nikung itu, apalagi biasa kan suka makan itu di restoran gitu ya, suka undangan ya. Oh itu ya luar biasa itu saya perhatikan saudara. Jadi terlalu banyak tikung menikung itu di rumah makan biasanya. Dia dalam acara pesta begitu. Masa bodoh siapa itu yang di belakang dia tikung aja. Apalagi kampung tengahnya sudah mulai bergejolak. Jadi orang-orang yang tidak peduli itu akan lingkungan. Pokoknya tikung aja. Akhirnya dihabisin semua lagi. Yang ke-10, ajari untuk menghormati orang lain. Ya, hormati sesuai dengan yang tadi saya katakan bahwa kita harus berbicara kepada siapa yang kita ajak bicara, jangan disamaratakan. Ya, kita harus menghormati itu. Ke-11, disiplin diri dan moderasi. Artinya ajari hidup dalam kesederhanaan kepada anak-anak. Banyak orang tua mengajarkan kepada anak-anak nggak sederhana hidupnya. Kenapa? Karena orang tuanya juga nggak sederhana sih hidupnya. Dia glamor sudah. Bahkan yang lebih bahaya lagi adalah kalau orang tua hidup dalam besar pasak daripada tiang. Dia lebih menampilkan sesuatu yang wah, tetapi dia nggak diimbangi dengan keadaannya. Ini sangat membahayakan menurut saya. Dan ini bukan gaya hidup anak Tuhan menurut saya. Jadi sederhana itu indah seperti yang dikatakan oleh almarhum Ibu Gembala ya. Sederhana itu indah. Kalau melimpah itu anugerah. Gimana kehidupan keluarga finansial kita sederhana tapi hidupnya hidup yang kemewahan, gak seimbang saya. Ajari anak-anak kita hidup dalam kesederhanaan. Dan saya pernah katakan bahwa hidup sederhana itu bukan berarti kita kekurangan. Tapi hidup glamor itu belum tentu kita kelebihan. Hidup itu ciptakan sesuatu yang sederhana saja. Itu, ya. Saya juga melihat kok orang-orang kaya di dunia ini, para pengusaha yang sukses, ya biasa aja sih. Hidupnya, pakaiannya biasa aja. Nggak pernah saya lihat orang konglomerat, orang kaya pakai dasi sampai 3. Karena dia saking kayanya. Saya belum pernah lihat itu. Kalau pakai dasi satu aja sama. Mungkin yang beda harganya. Ya. Kalau ini mungkin bisa 50.000, itu bisa 5 juta dia pakai. Mungkin harganya aja. Tapi tetap satu pakainya. Nggak ada ciri-ciri orang kaya adalah pakai dasi 3. Di depan, di belakang, di samping dia pakai dasi. Gas. Hidup sederhana aja. Menurut saya lebih indah. Dan yang terakhir ada yang ke-12. Ini ciri-ciri karakter Kristen adalah tidak mementingkan diri sendiri dan kepekaan. Artinya ajar anak-anak kita tidak egois di dalam hidup mereka.
Mereka juga selalu ingin berbagi dalam hidupnya kepada orang lain. Melihat kekurangan orang lain, menjadi juga kekurangan dalam dirinya. Ajari terus itu, supaya karakter-karakter ilahi mulai terbentuk di dalam generasi keturunan kita, anak-anak kita. Sehingga lewat hidup mereka, kita percaya ada Tuhan yang luar biasa akan memakai mereka. Haleluya. Nanti sebelum kita masuk dalam perjamuan yang akan nanti dipimpin oleh Bapak Gembala, kita akan juga membacakan dan mengucapkan bersama-sama untuk pengakuan iman GBI. Silakan bisa ditampilkan. Pengakuan iman GBI. Bisa berdiri bersama-sama. Oke, ya, kita akan bacakan ini. Pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang amin. Silakan duduk kembali. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Bapak Gembala. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita masuk bulan keluarga. Kita harus fokus kepada keluarga. Saya sangat diberkati, terima kasih kabarnya Pak Yosef. Apapun pencapaian kita, kalau keluarga kita bermasalah, pasti ada banyak tekanan-tekanan dan lain sebagainya. Saya merenungkan ada banyak yang saya belum kerjakan dari apa yang tadi disampaikan. Kita perlu terus mengandalkan Tuhan, agar Tuhan yang melengkapi. Tadi saya bersyukur, Pak Yosef bilang bukan dengan kekuatan kita, tapi kekuatan Allah. Saya percaya mujizat masih terjadi. Mohon pengampunan, mohon pemulihan supaya Tuhan berikan waktu-waktu ke depan. Kita melengkapi seluruh keluarga kita. Saya bersyukur GBI mengerti betul. Keluarga itu bagian yang perlu kita perhatikan. Lebih dari yang lain. Hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan mau ada di dalam hidup kita. Tuhan mau menyatu dengan seluruh kegiatan kita. Baik di keluarga, di pekerjaan, apapun yang kita kerjakan. Bahkan juga di pelayanan kita. Libatkan Tuhan. Kematiannya bukan hanya untuk menyelamatkan kita saja, tapi melengkapi seluruh kehidupan kita. Mencerminkan karakter Kristus yang ada dalam hidup kita. Saya percaya lewat perjamuan kudus hari ini, kita akan diperlengkapi. Buka hati sungguh-sungguh. Renungkan pengorbanan yang begitu besar. Dan kita berkata, Tuhan, aku mau supaya hidupku bukan aku lagi. Bukan kita yang dominan, kita yang menentukan segala-galanya. Kita berkata, ialah hidupku. Oleh karena aku percaya, aku beriman dan aku mau dituntun dilepas hari. Nyanyikan pujian karena salibmu. Saya mengundang tim perjamuan kudus untuk maju ke depan. Silakan ditayangkan lagunya, lagu yang karena salibmu. Mari nyanyikan pujian ini dengan lembut.
hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu hidup, karena salib-Mu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapa, kami bersyukur Kau memelihara hidup kami. Kami boleh memasuki bulan Juni. Kau berikan kami kesehatan, Kau berikan kami kekuatan, anugerah-Mu berlimpah-limpah. Hari ini biarlah roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah, biarlah kiranya menyucikan hidup kami. Pulihkan umat-Mu, pulihkan kami semua Tuhan. Kami rindu kembali mengalami persekutuan yang indah. Engkau di dalam kami, firman-Mu dalam kami di dalam Engkau. Hidup kami ditentukan oleh kasih dan kuasa-Mu. Lawat kami semua Tuhan, urapi hamba-hamba-Mu, supaya kami menjalaninya dengan bukan kebiasaan, tapi kami menghormati pengorbanan-Mu. Kami menghormati Engkau yang telah mati menebus dosa kami. Ampuni dosa kami, kuduskan kami, layakkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami lakukan ini. Haleluya, haleluya. Karena salib-Mu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu katakan lagi dari awal pujian ini. Mari kita berdiri yang sudah mendapat roti dan anggur. Haleluya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup memulihkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu.
Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, katakan sungguh, karena salibmu kami mengalami kemenangan. Oh Tuhan, Engkaulah yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Katakan karena salibmu kami hidup karena Engkau, karena anugerah-Mu Tuhan. Kami menang juga karena Engkau. Engkaulah kemenangan itu. Kebangkitan-Mu membuat kami menang. Sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita sembah. Haleluya, haleluya. Kami muliakan Engkau Tuhan, kami sembah Engkau. Haleluya. Pengorbanan-Mu tidak sia-sia. Pemulihan-Mu terjadi bagi keluarga kami, keluarga umat-Mu Tuhan. Mari kita bersyukur minta memohon, mari kita memohon pengampunan, pemulihan dari Tuhan. Biarlah tubuh dan darahnya boleh menyatu di dalam seluruh area kehidupan kita. Oh, mari ampuni saudara kita juga yang bersalah kepada kita. Mari kita juga memohon pengampunan kalau kita bersalah kepada saudara kita, kepada siapapun, supaya perjamuan kudus pada pagi hari ini boleh memulihkan seluruh kehidupan kita. Mari kita angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus di atas kepala kita dan dengar firman Allah. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Haleluya. Pengorbanan. Tubuhnya sudah dipecah-pecahkan karena luka, karena bilurnya berserakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Biar hidup kami mencerminkan karakter Kristus. Haleluya. Tangkai cawan yang berisi anggurnya melambangkan darah Kristus di atas kepala. Dengar firman Allah. Bukan cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Katakan amin. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah kepada Tuhan yang begitu baik. Oh haleluya, haleluya. Kita nyanyikan tadi referennya saja karena salibmu. Saya mengundang pendoa siapa tuh maju ke depan. Karena salibmu, oh hidup. Karena salibmu, ku sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kesempatan di mana kami boleh makan sehidangan dengan Engkau Tuhan, melakukan kembali perjamuan kudus Tuhan. Kami sungguh mengingat-ingat betapa baiknya Engkau atas setiap kami Bapa. Pengorbananmu yang terlampau besar Tuhan bagi setiap kami. Kami yang berdosa Engkau ampuni Tuhan. Kami bahkan yang tidak bernilai Tuhan, Engkau angkat kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih buat segala kasih-Mu yang begitu besar buat setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di dalam darah-Mu ada mujizat Tuhan yang berlimpah-limpah Tuhan. Kami menerima kesembuhan, kami menerima mujizat, kami menerima pemulihan, kami menerima kebebasan, kami menerima kelepasan di dalam darah Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang dibagikan. Dan kami berdoa biar di tempat ini lahir keluarga-keluarga yang memiliki karakter Kristus. Orang-orang tua yang memiliki karakter Kristus. Anak-anak yang memiliki karakter Kristus. Sehingga kami semua kuat dalam firman Tuhan. Keluarga-keluarga yang kokoh dan kuat dalam firman Tuhan. Sehingga gereja kami ini boleh menjadi gereja yang kuat. Karena di dalamnya ada keluarga-keluarga yang bersatu di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat hamba-Mu Pak Yosef yang sudah menjadi berkat buat kami pada pagi hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu, pakai lebih dahsyat lagi Tuhan, urapi lebih lagi Tuhan dalam setiap pelayanan yang hamba-Mu kerjakan di tempat ini. Bahkan sebagai gembala Tuhan di tempat ini Tuhan, Kau memakai dia sebagai alat-Mu Tuhan, untuk membawa umat-umat-Mu lebih lagi mengenal Engkau di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Visi yang daripada Tuhan Kau taruhkan di hati hamba-Mu Tuhan. Kau berkati kesehatan hamba-Mu, Kau berkati Tuhan keluarga hamba-Mu Tuhan, anak istri Tuhan Kau berkati Tuhan. Keluarga hamba-Mu dipakai Tuhan dengan luar biasa Tuhan, menjadi berkat Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan hamba-Mu Tuhan, Kau jawab Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu terjadi buat hidup hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bapak Ibu, kita mau berdoa buat para pemimpin bangsa kita. Kita berdoa, kita angkat suara kita buat pemimpin bangsa kita Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin di bangsa kami Tuhan.
buat presiden kami, buat wakil presiden, bahkan para menteri, wakil-wakil rakyat yang ada di DPR, MPR, setiap pemimpin-pemimpin di daerah-daerah, gubernur, wali kota Tuhan, semua orang-orang yang bertanggung jawab atas kepemimpinan di bangsa kami berdoa Tuhan, Kau curahkan hikmat yang daripada Engkau. Setiap keputusan-keputusan yang diambil adalah keputusan yang berasal dari buah pemikiran dan hikmat yang daripada Tuhan. Biar semua kebijakan yang diputuskan juga buat bangsa kami ini boleh membawa kebaikan buat bangsa kami Tuhan. Urapi Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami Tuhan, beserta setiap jajarannya Tuhan. Mereka boleh bekerja dengan takut akan Tuhan. Setiap pemimpin kami boleh bekerja dengan integritas di dalam Tuhan. Mereka tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Mereka menatap dan memiliki hati yang melayani untuk bangsa ini Tuhan. Kami menolak roh-roh perpecahan yang mungkin ada ingin merusak setiap pemerintahan bangsa kami. Kami menolak roh korupsi Tuhan. Kami menolak roh-roh orang-orang yang punya kepentingan pribadi Tuhan. Kami tolak patahkan itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai dari pemimpin yang tertinggi sampai terendah, semuanya bersatu Tuhan, bersinergi untuk membangun bangsa dan kota kami Tuhan, untuk menjadi bangsa yang lebih baik dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan mungkin buat pemimpin bangsa kami yang saat-saat ini mulai terpikirkan atau terbersit di hati mereka untuk menyimpang Tuhan, kami percaya Tuhan, saat ini juga Engkau menjamah mereka di dalam Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Mereka tetap berada di jalan kebenaran dengan integritas yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mau berdoa buat generasi muda di bangsa kami, buat generasi muda di kota kami, bahkan buat generasi muda di gereja kami di tempat ini Tuhan. Kami berdoa biar generasi muda yang cinta akan Tuhan, generasi muda yang takut akan firman Tuhan lahir di bangsa kami ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau akan memakai generasi muda khususnya di gereja ini bagai anak panah di tangan pahlawan Tuhan. Kami akan melesat maju Tuhan, menjadi berkat buat kota, buat bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Perlengkapi setiap generasi mudamu Tuhan. Kami tahu Tuhan saat-saat ini dunia mungkin jahat Tuhan terhadap generasi muda kami melalui setiap godaan-godaan dunia yang ada Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Kau tetap baik, Kau tetap memiliki kuasa Tuhan untuk menjangkau setiap generasi muda yang ada Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan pemimpin-pemimpin muda akan lahir, pengusaha-pengusaha muda akan lahir, bahkan orang-orang sukses di usia muda akan banyak bertebaran di gereja ini, di kota ini, di bangsa ini Tuhan. Ini iman kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Generasi muda yang menjadi berkat buat banyak orang, bahkan generasi muda yang tahu etika, generasi muda yang sopan santun, generasi muda yang hormat kepada orang tua, generasi muda yang taat akan otoritas, yang tidak memberontak Tuhan. Itu akan lahir di kota ini Tuhan, di gereja ini, di bangsa ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa, tidak lupa kami berdoa buat pemimpin kota kami di tempat ini Tuhan. Secara khusus akan diadakan pemilihan kepala desa di kota kami Tuhan. Di beberapa daerah di kota kami Tuhan akan mengadakan pemilihan kepala desa. Kami berdoa biar kepala desa yang terpilih ada yang daripada Tuhan, yang benar-benar ingin membangun setiap desa untuk semakin maju, semakin diberkati oleh Tuhan. Kami menolak segala roh korupsi, kolusi, nepotisme apapun itu di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan cara-cara kotor yang dipakai untuk mendapatkan suara, kami hancurkan, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya dilakukan dengan cara yang benar, cara yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kota kami ini juga diberkati oleh Tuhan. Masyarakatnya boleh rukun dan damai Tuhan. Bahkan kami berdoa biar damai sejahtera melimpah-limpah atas kota kami ini Tuhan. Dan kami juga berdoa biar banyak gereja boleh berdiri Tuhan di kota kami Tuhan, membawa damai sejahtera, sukacita dan pengharapan buat kota kami ya Bapa. Terima kasih buat ibadah pagi hari ini yang sungguh luar biasa kami rasakan. Dan sebentar di akhir ibadah ini kami akan memberikan persembahan kami, bahkan juga diberikan kesempatan untuk mengembalikan perpuluhannya Bapa. Biarlah kami memberi dengan hati yang berlimpah ucapan syukur Bapa, karena kami tahu Engkau telah memberkati setiap pekerjaan dan hasil tangan kami. Kami memberikan dengan hati yang sukacita. Sucikan, kuduskan tangan-tangan yang memberi, biar ini boleh berkenan di mata-Mu Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Saya percaya setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini.
Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, dan sekaligus juga pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu Saudara. Nanti kita satu arah dari samping kiri saya ke depan, dan keluarnya nanti dari samping kanan saya. Dan tetap harus jaga jarak karena memang masih pandemi. Ya, mulai baris ketiga, mulai bangku baris ketiga, tolong berbaris dari bangku ketiga ke depan dan keluarnya melalui barisan yang di sebelah kanan saya, supaya kita tertib dan tetap jaga jarak, jangan berdempet-dempetan. Ya, puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita nyanyikan Kunaikan Syukurku. Besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, tinggikan namamu selalu, dari muliakanmu. Dibangkitkan hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Yes. Sama-sama katakan, kasih yang begitu besar. Itu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukur. Yuk sama-sama katakan. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, dari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, dari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau berikan kini. Yuk sekali lagi katakan. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, dari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya juga menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini secara live streaming boleh memberikan persembahan syukur atau mengembalikan persepuluhan melalui rekening GBI Citra Raya. Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya saya serahkan. Berdoa untuk persepuluhan. Bapak, kami bersyukur hari ini kami kembali belajar taat, mengembalikan persepuluhan yang adalah milik-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang bulan yang lalu. Dalam pekerjaan, usaha, apapun yang kami kerjakan, pelayanan, semua Engkau sudah buat berhasil. Dan hari ini kami ingin memuliakan Engkau dengan mengembalikan persepuluhan ini. Biarlah persepuluhan maupun persembahan kolekte dikelola di gereja ini dengan takut akan Engkau. Biarlah menjadi berkat supaya kami mempunyai hati misi dan melengkapi seluruh kebutuhan para pelayan. Dan juga ya Tuhan, boleh menjadi berkat bagi kota dan bangsa. Terima kasih, terpujilah Engkau, bagimu segala hormat kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman penting untuk kegiatan gereja lokal kita sepekan ke depan. Saya persilakan ditampilkan.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Berikut adalah pengumuman gereja lokal kita khusus untuk 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah raya secara live streaming, maka Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan persepuluhan, kolekte, diakonia, serta bantuan sosial. Bapak Ibu Saudara bisa memberikannya di rekening BCA, GBI Citra Raya yang tertera seperti di layar. Dan mohon Bapak Ibu Saudara juga berkenan memberikan kode digit angka di belakang nilai transfer sesuai dengan persembahan yang Bapak Ibu berikan. Dan kode digit angka tersebut Bapak Ibu Saudara bisa melihatnya seperti yang ada di layar monitor Bapak Ibu Saudara. Ada pertemuan rapat Panitia Natal Perdana 2021 yang dilakukan secara on-site di ruang ibadah gereja. Kami mengundang seluruh para Panitia Natal yang sudah diundang, mengundang seluruh staf gembala untuk menghadiri rapat Panitia Natal ini pada hari Minggu tanggal 6 Juni, tepat pada pukul 17.00 atau jam 5 sore. Selanjutnya ada pertemuan Komsel Inti Online melalui Google Meet pada hari Rabu tanggal 9 Juni pada pukul 19.30 atau jam 7.30 malam. Mengundang seluruh staf gembala, ketua-ketua bidang, ketua-ketua Komsel, dan ketua-ketua Komsel yang ada di Youth untuk hadir dalam pertemuan Komsel Inti ini. Ada pertemuan ibadah WBI online melalui aplikasi Google Meet yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni pukul 16.00 atau jam 4 sore. Kami mengundang seluruh wanita yang ada di GBI Citra Raya untuk menyiapkan waktu terbaiknya hadir dalam pertemuan ibadah WBI online ini. Ibadah ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Muda Arta Simanjuntak. Ada pertemuan Mesbah Doa Keluarga yang diadakan secara online melalui aplikasi Google Meet. Mesbah Doa ini diadakan setiap hari Senin, setiap minggunya, dan pertemuan akan dimulai pada pukul 19.30 atau jam 7.30 malam. Link pertemuan akan di-share di seluruh grup WhatsApp GBI Citra Raya. Mengundang seluruh jemaat-jemaat Tuhan GBI Citra Raya untuk hadir dalam pertemuan Mesbah Doa ini. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan, untuk menutup ibadah kita, saya serahkan pada hamba-Nya. Salam semuanya, diberkati Tuhan pagi hari ini. Luar biasa kalau kita bisa beribadah, tetap mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan bagi kita semua, juga yang ada di rumah. Selamat menikmati ibadah yang luar biasa pagi hari ini. Kiranya berkat Allah juga boleh dinikmati pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nanti Bapak Gembala akan ada di belakang, jadi keluarnya juga ngantri, nggak usah berkerumun. Bapak Gembala pengen menyapa kita semua setelah ibadah ini ya. Kita berdiri bersama-sama, kita naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan
Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Semua oleh kasih kemurahan-Mu, oleh segala kebaikan Tuhan yang melimpah atas setiap kehidupan kami. Kami boleh beribadah kepadamu ya Tuhan, baik secara langsung di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kami percaya kami boleh menikmati segala berkat Allah hari ini Tuhan. Kami boleh makan sehidangan dengan Engkau ya Tuhan. Mengingatkan akan setiap kami akan kasih-Mu yang besar, yang sudah menyelamatkan kami dari kutuk hukum dosa. Mengingatkan akan kami akan tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang-orang percaya untuk terus memberitakan berita keselamatan ini kepada setiap orang yang belum percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu hari ini Tuhan. Kau juga mengajar kami, untuk kami para orang tua, oh Tuhan dapat mendidik anak-anak kami dengan baik, dengan benar. Dan kami berdoa biarlah anak-anak kami, anak-anak yang mau dididik, untuk mereka memiliki karakter Kristus. Mereka bertumbuh menjadi generasi yang dahsyat, yang akan Kau pakai menjadi anak-anak yang dahsyat Tuhan. Makasih Tuhan buat pagi hari ini, berkati hamba-Mu Bapak Yosef yang sudah membagikan kebenaran firman. Berkati hamba-Mu Bapak Gembala, Bapak Samuel Kusnadi yang sudah memimpin dalam perjamuan kudus. Dan seluruh tim pelayanan Tuhan. Kau terus pakai kami Tuhan, menjadi teladan dimanapun kami berada. Juga umat-umat-Mu yang hadir, baik yang di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kami percaya berkat yang sama kami terima hari ini. Kami percaya kami pulang membawa berkat besar daripada-Mu ya Tuhan. Saatnya Engkau memberkati setiap kami. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan berikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan Engkau damai sejahtera. Tuhan akan mengangkat Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila Engkau sungguh-sungguh mendengarkan, memperhatikan kebenaran firman-Nya Tuhan yang disampaikan pada hari ini, merenungkannya dengan sungguh-sungguh, melakukannya dengan setia, Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan menuntunmu. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Dan biarlah lewat hidupmu nama Tuhan dimuliakan. Lewat hidupmu banyak jiwa-jiwa oleh menerima keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, pulanglah dan terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang akan memberikan engkau pertolongan, penghiburan, menuntun engkau senantiasa mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita. Puji nama Tuhan, selamat kembali ke rumah tangga kita masing-masing dengan berkat-berkat yang besar. Tuhan memberkati kita semua dan salam sehati.